Ucapan ada doa Pak Haji. Iya. Kalau nggak naik utang lunas, kalau naik cair 10 miliar. Nah. Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Haji. Oh ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kan kemarin kita lihat ya, ada tamu RDI itu yang hajatnya terkabul banyak banget. Akhirnya saya ngobrol sama Bu Ai, Bu, itu rata-rata tamunya terkabul, hajatnya ijabnya di mana sih? Oh, nggak tahunya ijabnya di kolam renang Pondok Indah. Akhirnya kita paksain besok anak yatim 580 anak sama ibu yatim kita bawa ke Pondok Indah di kolam renang. Jadi kita besok ijab di kolam renang Pondok Indah. Saya pikir tiketnya masuknya 20.000, 200.000. Tapi nggak apa-apa, kita udah siapin anggaran 280 juta. Iya. Jadi besok buat anak yatim doang, Bapak dan Ibu nggak bisa ya. Ya kan 200.000 Pak. Ya Allah 200.000. Jadi buat anak yatim 280 juta khusus buat anak yatim aja yang masuk. Nah nggak taunya di sana nggak bisa Pak bawa makan nasi uduk, nggak boleh. Kalau namanya juga kolam renang Pondok Indah Mall ya. Jadi makannya mesti McDonald yang ada di situ. Nah McDonald paketnya harganya 48.000. Sehari makannya 3 kali. Anggap aja 50.000 lah ya. 3 kali makan jadi berapa? 150.000. Tiketnya 200.000. Jadi satu anak yatim berapa tuh masuknya? 350.000 kali 580 anak. Nah kali ini tuh berapa tuh? Hampir 300 juta. Tapi nggak apa-apa, yang penting hajatnya Bapak dan Ibu harus terkabul. Jadi saya tanya, Bapak waktu itu ijabnya di mana ya Pak? Kok bisa cair 300 M? Di Pondok Indah Mall Pak Haji, di kolam renang. Waktu anak yatim lagi teriak-teriak, saya peluk, saya ijab di kolam renang. Oh iya ya. Ibu bisa jual rumahnya kok nggak ditawar? Aku ijabnya di kolam renang Pondok Indah Pak Haji. Bapak kok tambang nikelnya bisa laku? Ijabnya di mana Pak? Di kolam renang Pondok Indah. Nah akhirnya kita dengan terpaksa harus kita ijab juga besok di kolam renang Pondok Indah. Karena 300 miliar nggak seberapa lah dibandingin tiket masuknya ya kan. Nah akhirnya kita besok khusus buat tamu-tamu yang ikut privat. Kita jadi privatnya besok pagi di kolam renang di Pondok Indah. Jadi anak-anak yatim berenang. Kita nanti ada restoran yang eksklusif tuh. Nah kita ngobrolnya di situ besok. Kan biasanya kan kita konsultasinya privat kan di Sentul. Jadi besok kita alihkan di kolam renang Pondok Indah sambil nanti ijab sama anak yatim yang lagi seneng-seneng, lagi gembira. Jadi di kolam renang Pondok Indah nggak taunya ada kolam ombak. Nah itu yang disukai sama anak-anak. Tapi nggak apa-apa lah, bikin seneng anak yatim ya. Jadi saya pikir tiketnya masuknya 20.000, nggak masuknya, katanya masuknya 200.000. Saya pikir berenang boleh bawa nasi uduk. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Haji. Dulu juga kan anak-anak makan ya di McDonald. Berapa McDonald? Paket 2 48.000. Jadi anak-anak makannya sehari berapa kali dari jam 6 pagi sampai jam 18? 3 kali makan. Jadi sekitar 150. Nggak apa-apa. Yang penting hajatnya Bapak dan Ibu terkabul ya. Apa artinya? Apa artinya sedekah ekstrim? Kalau hajat ekstrimnya pasti terkabul. Oke, jadi besok kita privatnya tidak di Sentul, tapi privatnya khusus di kolam renang Pondok Indah. Yuk, Bapak dan Ibu siapa yang mau nanya? Bebas. Ayo berdiri.
Mana? Tunjukkan alat kelaminnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ade dari Cinangneng, Pak. Dari Cinang, Neng. Iya, dekat. Pertanyaannya apa, Neng? Saya kan posisi saya lagi nganggur nih dan 6 bulan. Nganggur. Nah, karena bos saya meninggal. Terus rumah saya ngontrak sekarang. Dikasih tempo sampai tanggal 10 kemarin, belum lunas, belum kebayar. Kontrakannya? Iya. Ya. Kapan mau minggat? Belum punya bekal. Nah, jadi kemarin tuh yang punya rumah tuh datang ke rumah, lagi saya tempo, besok aja dulu. Nah, saya mau ikhtiar, saya ikhtiarin nggak kemana-mana, lari ke sini, gitu, dengan memodalkan uang 20.000 dari rumah, Ya. sambil ngesot, ya gitu aja. Saya pingin. Tapi pantatnya tepos ga? Gampang lah Pak. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lagi mendesak, apapun hajatnya kalau lagi mendesak, coba Bapak dan Ibu remes alat kelaminnya. Nah, ini buat salaman sama orang. Jadi yang punya kontrakan Bapak ajak salaman. Iya. Bapak mau apa ijabnya coba? Mati gitu ya? Jangan Pak. Oh, jangan. tetangga Jadi deket gimana? itu, Mah. Pokoknya jangan lunas aja gitu. Ya Pak. udah, Bapak remes alat kelamin Bapak. Jangan lupa terakhir pencet cut. Sampai keluar kepalanya. Tiap pagi itu Pak udah 3 hari ke rumah terus. Bapak salaman, Bapak remes, terus buat salaman. Iya. Gitu. Padahal saya deket dari Cinangneng ke sini. Saya baru sebulan ke sini dari YouTube. Simak, terus saya udah ngelakonin ya, mandi jam 12 malam udah, tahajud, hajat sampai, cuman pas ngaji belum kuat 12 juz. Gak apa-apa. Itu yang penting Bapak pencet dulu alat kelamin Bapak. Buat salaman sama yang punya kontrakan. Iya. Bapak ngucap apa maunya bebas. Iya. Bisa? Bisa. Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Haji. Salam kenal juga. Nama saya. Usia Ibu udah berapa? Gimana? Usianya udah berapa umurnya? 72. Hah? 72. 72, oh, udah kadaluarsa. Ya. Iya. Udah expired ya. Saya dari Kelapa 2. Kelapa 2. Saya kesini udah 6 kali Pak Haji. 6 kali. Tapi Ada absennya baru- gak? Ada absennya gak? Ya nggak tahu di bawah. Saya Harus ada baru- absennya Bu. Bu, Satu nggak kali sabar, datang Pak. tinggalin celana dalam. Bapak. Satu kali datang Terus tinggalin celana dalam. saya baru bisa naik ketemu Pak Haji baru sekarang. Ya. Karena kaki saya sakit, diajak naik tangga tidak mampu, Ya. nggak bisa. Jadi saya ijab sama anak yatim aja yang di bawah. Boleh. Yang yatim kurung, yang di atas. Boleh. Selesai itu saya nginep di bawah, cuma duduk-duduk aja, duduk lihat bangun nanti. Ya. Sholat subuh, saya baru pulang. Pertanyaannya Nah, apa? ini begini Pak Haji. Saya bagaimana minta bantuan Pak Haji. Saya ini disuruh orang, tetangga saya 4 orang, suruh nyari pinjaman uang sebanyak 500.000. Saya pinjamkan dengan anak saya yang kerja di Hongkong. 500.000 Nah, kasih anak saya. yang kerja di Hong Kong. Ya, Itu duduknya ngongkong nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Jadi anak saya kerja di Hongkong. Tapi duduknya nggak ngongkong. Ya, lantas tetangga saya itu nggak ada yang mau bayar. Perjanjiannya mau dibagi hasil. Saya bilang sama anak saya, boleh Bu, nanti Bu kalau dibagi hasil kan kita buat beli sayur kan begitu. Jadi segitu tuh yang ngasih timbang orang 2 itu orang Bogor 1, orang Kristen 1, terus orang Jawa 1. Itu selingkungan rumah saya Pak Haji. Buat apa 500.000? Itu mereka podobat dagang sayur, ada yang buka warteg. Ya saya oke lah. Ternyata sampai sekarang nggak dikembalikan. Nggak mungkin Bu. Duit kalau di orang Bu, Ya. nggak mungkin.
Lah terus udah begitu gini Pak Haji, anak saya yang di Hong Kong udah berapa kali WA suruh ngirim uang untuk biaya ngurus surat-surat untuk balang ke Indonesia lagi, kan begitu Pak Haji. Waduh, lah saya nekat aja ke sini Pak Haji. Tadi saya berangkat rumah jam 8 Pak Haji. Pertama saya ke sini waktu Bapak Haji Marko mantu kayak Pak Haji tuh. Waktu Pak Haji Marko nikahi putranya, saya ke sini pertama. Jadi pertanyaannya apa? Terus itu Pertanyaannya. ya, Haji mulai gini Pak Haji. Pertanyaannya. Nanti Ibu ceritanya sama ayam negeri aja. Ibu pertanyaannya apa? Maksud saya gimana? Nanti Ibu ceritanya sama ayam negeri. Biar dapat gitu gimana Pak Haji, ben berhasil gitu loh Pak Haji. Karena Gampang, Ibu remes alat kelamin Ibu, salamin ke orang-orang yang nerima duit Ibu. Oh gitu. Ya, Alhamdulillah. Ibu remes alat kelamin Ibu, Ya. usahakan sampai keluar air jeruk. Waduh. Iya. Gimana ya? Iya. Oh gitu Pak Haji ya. Terus habis itu Nanti kalau udah Ibu remes alat kelamin Ibu, Ibu usahain lihat dulu ada pohon togenya nggak? Oh nggak ada. kan Nanti. udah tua Pak Haji, udah kering. Ya makanya Ibu periksa dulu, ngerinya ada pohon toge. Kan udah tua kadang akarnya lemah. Pak Haji. Oh gitu. Oh ya, saya coba ya Pak Haji. Bisa? Coba insya Allah. Mau praktekin kapan? Hari ini, malam ini apa besok? Besok Pak Haji saya pulang. Kenapa nggak malam ini? Waduh, pulangnya nggak ada kendaraan, nggak ada angkut. Enggak, Ibu remes alat kelamin Ibu malam ini apa mau besok? Ya besok aja kalau mau datang ke rumah orangnya gitu. Malam ini aja biar saya lihat. Malu tuh Pak Saya Haji. pengen lihat doang. Malu. Nanti Pak Haji malu. kalau udah lihat saya udah puas. Aduh, bahaya deh. Ya, Yuk. Baba. Ya udah, terima kasih Pak Haji. Iya. Yuk, Bapak apa? Ya Pak, Ayo boleh berdiri. Apa pertanyaannya? Jihar dari Haji Saat dari Jambi. ya. Pertanyaannya apa Bi? Baik Pak, saya kenal RDAY ini pas 3 hari puasa. 3 hari puasa Waktu itu saya di luar negeri Pak. di luar negeri. Lagi ada di mana? Di Malaka, di rumah sakit. Siapa yang sakit? Saya sendiri Pak. Sakit apa? Ginjal Pak. Sakit ginjal kronis. Terus Jadi waktu itu saya sangat sangat stres Pak, karena saya diponis oleh seluruh rumah sakit Indonesia saya wajib cuci darah. wajib cuci darah. Saya tidak mau cuci darah. Saya tidak mau cuci darah. Berangkat ke Melaka. Berangkat ke Malaka. Sampai di Melaka saya juga diponis cuci darah Pak. Divonis juga cuci darah di Malaka. Ya waktu itu saya minta izin sama dokter yang menangani saya. Saya minta izin bulan depan saya dicuci darah. Gimana tindakannya? Boleh, tapi kamu pasang selang. Harus pasang selang. Pasang selang Pak. Masang selangnya di mana? Di luar Pak, di bor punggung saya. Di bor punggungnya. Ya, ambil cairan dari ginjal, pakai kantong di luar Pak. Pakai kantong. Selama bulan puasa Selama bulan Ramadan. Ramadan ya. Jadi waktu itu saya betul-betul stres Pak. Mana anak-anak masih kecil. Anak-anak masih kecil. Ya, utang pun banyak juga Pak. Utang pun banyak. Iya, karena kalau sudah cuci darah, kebanyakan 90% meninggal Pak. 90% meninggal. Iya. Jadi saat itu saya jam 2 malam saya buka-buka YouTube, tidak ada lagi saya pikir saya lakukan apa, minta ke apa. Akhirnya ketemulah YouTube Bapak. YouTube-nya RDAY. RDAY. Di situ kebetulan Dindo Penunizar sedang memberi motivasi RDAY. Mungkin selama ini Tuhan menguji saya. Karena saya Pak dari orang miskin Pak. Miskin. Ya miskin. Alhamdulillah sukses bisa jadi anggota DPR Provinsi Pak Nizar. Ya, oke, Kami miskin tetangga tapi semua Pak jadi Nizar, anggota tapi alhamdulillah DPR. malam ini temu Pak.
Tetangga Pak. Setangga. Iya, tapi belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu. Tetangga tapi belum pernah ketemu. Namanya Tonggo Gilo. Jadi Pak, waktu itu saya betul-betul stres. Saya sedikit sampai memahami. Kayak gimana tuh Pak kalau mukanya stres? Coba, kayak gimana Bapak muka stres? Nangis ya Pak? Nangis. Iya. Coba gimana nangisnya? Ya siang malam Pak, siang malam saya menangis. Coba nangis sekarang nangis. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Hanya ketawa ya bisa Pak. Ketawa. Iya. Jadi waktu itu saya selang saya pulang ke Indonesia. Saya coba praktekin ilmu RDAY Pak. Apa yang dipraktekin Saya ilmu praktekin RDAY? waktu itu mandi air pandan Pak. Mandi air pandan. Air pandan, sudah itu saya tahajud, berdoa segala macam berdoa gitu kan. Alhamdulillah pendek cerita Pak, seminggu Lebaran saya pulang lagi ke Melaka karena pas jadwal satu bulan dikasih waktu. Sampai di sana saya tidak diacuhkan oleh dokter itu sendiri Pak. Diacuhkan sama si dokter. Si dokter, karena di Melaka itu Pak, kalau pasiennya cuci darah dia tidak mau menerimanya lagi. Ibaratnya ditolak lagi itu Pak. Jadi alhamdulillah pagi jam 7 saya disuruh oleh ajudan dokter tuh suruh cek darah. Sudah saya cek darah, rupanya hasil cek saya itu tidak dilihat oleh dokter. Hasil ceknya nggak dilihat sama dokter. Nah, dia dokter. Saya ini Pak, saya berdoa Pak, saya remas ini saya. Apa yang diremas? Ya buah ini Buah saya apa? Pak, telur. Yang diremas apa? Ya, kata kami Jambi itu Joni Pak. Iya, yang diremas apa? Buahnya Pak. Buah apa? Kontol. Ah, Kontol Pak. Kontol Pak. yang diremas apa? Kontol Pak. Oh, iya. Kurang kenceng yang diremas. Kontol. Jadi yang diremas apa? Kontolnya Pak. Apa? Kontol. Oh, iya. Coba ibu-ibu mewakili Bapak. Apa itu tadi? Ah? Apa Bu? Kurang kenceng. Apa Bu? Kurang kenceng. Apa Bu? Kompak dari depan sampai belakang. Apa Bu? Oke. Jadi saya remas Pak. Gimana ngeremasnya? Nunggu antri Pak. Karena dari jam 7 saya antri sampai jam 4 sore sebelum dipanggil. Wow. Jadi Bapak kerjanya cuma ngeremes saja. Terus Pak, saya kerja lagi. Karena sudah jam 6 sudah tutup prakteknya. Saya meremas, akhirnya saya dipanggil dokter langsung minta maaf. Saya minta maaf sama Yu karena saya pikir kreatinin Yu masih tinggi. Waktu itu Pak Menizar, kreatinin saya 800 Pak. 800. Wow. Jadi pemikiran oleh dokter itu kreatinin saya masih tetap 800 Pak. Ya. Padahal kreatinin saya sudah 400 Pak. 400. Hanya cuman ngeremes apa? Hanya jangka 1 bulan Pak. Jangka 1 bulan waktu saya diponis dokter harus cuci darah, itu kreatinin saya 800. Saya dikasih waktu 1 bulan, saya pulang, itu tadi saya lakukan tahajud, berdoa dengan Tuhan segala macam kan. Akhirnya saya pulang ke sana, kreatinin saya rupanya sudah 400. Waktu itulah dokter minta maaf sama saya pikir kreatinin kamu masih tinggi. Makanya saya kalau pasien sudah mau cuci darah, saya tidak mau terima Yu katanya. Yu silakan pulang ke negeri Yu untuk berobat. Karena di sini cuci darah percuma, duit Yu habis, Yu juga mati katanya. Jadi dia mendapat hasil lab dari labor saya 400. Labor Pak. Bukan laboratorium. Iya Pak, laboratorium. Oh iya. Bu, ulangi lagi Bu yang kencang nih pada Japri nih. Jadi ngeremes apa Bu? Kurang kencang. Ngeremes apa Bu? Oke, ya. Jadi Pak Penizar sampai turun 400 Pak. Akhirnya dokter mengatakan Yu tidak cuci darah. Doa Yu terkabul. Luar biasa, belum pernah saya ketemu pasien sudah di atas 500 itu wajib cuci darah katanya. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Karena kalau kita laki-laki ini kreatininnya
0,6 sampai 130 cuma. Saya sudah 800 Pak. Wow. Bukannya di di stadium akhir lagi, sudah maksimal stadium Pak. Ya. Coba Bu, remes-remes apa Bu?